Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang akan belajar bagaimana bentuk aljabar dalam kaitannya untuk persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengulang kembali sedikit materi tentang bentuk aljabar. Nah, misalkan kita memiliki yang namanya bentuk aljabar seperti ini, 4x ditambah 2y ditambah 7. Nah, kira-kira dari bentuk aljabar seperti ini, pertanyaan yang pertama yang bisa kita buat adalah berapa banyak suku pada bentuk aljabar tersebut. Jadi banyak sukunya ada sebanyak 3. Untuk menentukan banyak suku di sini, itu dipisahkan dengan tanda positif. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki bentuk aljabar seperti 4x ditambah 2y negatif 7 gitu. Berapa banyak sukunya? Ini banyak sukunya masih tetap sama, yaitu sebanyak 3. Tadi disampaikan bahwa pemisah dari suku tersebut adalah tanda positif atau penjumlahan. Nah, di sini ada tanda negatif 7. Apakah negatif 7 ini merupakan pemisah dari suku-suku tersebut? Jawabannya adalah ini bisa kita buat menjadi positif dalam kurung negatif 7. Sehingga bentuk aljabar 4x ditambah 2y ditambah negatif 7 itu juga memiliki yang namanya suku sebanyak 3 suku. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa kita buat adalah banyaknya variabel pada bentuk aljabar ini. Banyak variabel atau kita sering sebut sebagai huruf. Jadi di dalam alfabet itu kalau kita menyebutkan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai variabel dalam bentuk aljabar ini. Sebenarnya variabel itu cukup banyak disimbolkan. Hanya saja untuk di tingkatan ini kita lebih banyak menggunakan variabel dengan menggunakan simbol huruf. Jadi banyak variabel di sini adalah x sama y, sehingga jumlahnya ada sebanyak 2 buah variabel, yaitu variabel x dan variabel y, atau huruf x dan huruf y. Pertanyaan yang ketiga yang bisa kita ajukan di sini adalah koefisien dari variabel x, atau yang mungkin sering disebutkan dengan koefisien x itu sama dengan 4. Koefisien di sini maksudnya adalah angka yang tertera di depan huruf. Angka di depan huruf x adalah angka 4. Kemudian koefisien variabel dari y itu bisa dituliskan koefisien y itu sama dengan 2. Atau ini kita buat menjadi angka di depan huruf y. Kemudian ada di sini koefisien dari suatu variabel berpangkat 0. Itu kita sebut sebagai konstanta.
atau angka saja adalah angka 7. Nah, bagaimana kalau misalkan pertanyaannya adalah 4x ditambah 2y negatif 7, maka banyaknya suku ada 3, tadi sudah disampaikan. Kemudian banyaknya variabel adalah 2, yaitu huruf x dan y. Koefisien dari variabel x adalah 4. Koefisien dari variabel y adalah 2. Dan konstantanya adalah negatif 7. Jadi ini adalah konstantanya. Contoh berikutnya, 4xy pangkat 2 ditambah 6p dikurangi 8x. Nah, tentu kita bisa menjabarkan komponen-komponennya di sini. Yang pertama, banyak sukunya itu sama dengan 3, yaitu 4xy pangkat 2, 6p gitu ya, dan negatif 8x. Kemudian nomor 2, variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah x, y, p, banyaknya sebanyak 3 variabel atau sebanyak 3 huruf. Mengapa tidak dituliskan y pangkat 2? Karena di dalam aljabar, di dalam alfabet itu kita tidak mengenal yang namanya huruf y pangkat 2. Tetapi kita menyebutkan di dalam alfabet tersebut dengan simbol huruf y. Atau singkatnya tidak ada huruf y pangkat 2, yang ada itu adalah huruf y. Kemudian yang ketiga, koefisien dari x, y pangkat 2, jadi angka di depan x, y pangkat 2 itu adalah angka 4. Koefisien dari variabel p itu adalah 6. Kemudian koefisien dari x itu adalah negatif 8. Oke, kita sudah mengulang sedikit mengenai bentuk aljabar di sini. Nah, berikutnya di dalam bentuk aljabar juga ada dikenal yang namanya operasi aljabar. Nah, di dalam operasi aljabar tersebut suatu suku bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi catatan di sini ya, catatan. Suatu suku dapat dijumlahkan atau dikurangi jika sukunya sejenis. Sebagai contoh, 4x ditambah 7y dikurangi misalkan 2x ditambah 8 ditambah y. Nah, ini bisa kita tuliskan suku sejenisnya itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Untuk yang pertama, variabel yang sama itu adalah 4x dan min 2x. Sehingga bisa ditulis
4x dikurangi 2x. Kemudian kita jumlahkan dengan cari suku yang sejenis kembali, yaitu positif 7y dan positif 1y. Maka dituliskan 7y ditambah 1y. Kemudian kita lihat sisanya ada angka 8. Tidak memiliki huruf yang sama, kita tulis di belakangnya. Tinggal kita jumlahkan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2x. 7 tambah 1 adalah 8y. Ada turun 8. Maka ini adalah jawabannya. Nah, kemudian kita sudah sedikit melihat bagaimana bentuk aljabar tersebut dan juga operasi yang bisa diterapkan di dalam bentuk aljabar. Nah, sekarang coba perhatikan kira-kira dari bentuk berikut hal apa yang bisa kita temukan. Ini adalah bentuk yang pertama. X ditambah 4. Kemudian bentuk kedua. X ditambah 4 sama dengan 0. Kira-kira hal apa yang bisa kita temukan dalam hal ini? Ya, betul. Untuk yang pertama, jadi perbedaannya di sini adalah bentuk 1. Ini kita singkat saja, ini adalah B1, ini adalah B2. B1 tidak memiliki sama dengan 0. Sedangkan bentuk 2 memiliki. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita lihat di sini adalah variabel dan juga banyak suku yang tertera di dalam bentuk 1 dan bentuk 2 itu adalah sama. Jumlah variabel dan suku adalah sama. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa bentuk 1 itu tidak ada kata sama dengan. Nah, bentuk 2 ada sama dengan 0. Artinya bentuk 1 hanya mengekspresikan ada suatu variabel dijumlahkan dengan suatu konstanta. Sedangkan bentuk kedua itu ada suatu variabel dijumlahkan dengan suatu angka sehingga akan mendapatkan suatu hasil tertentu. Dengan demikian berarti bentuk yang pertama ini adalah bentuk umum. B1 itu adalah bentuk umum. Untuk mengekspresikan sesuatu, ini tidak mencari suatu nilai X. Nilai X. Sedangkan bentuk yang kedua itu perlu kita cari berapa nilai X. Nilai X sehingga nilainya ketika dijumlahkan dengan 4, hasilnya adalah 0. Nah, kita bisa menebak di situ bahwa kalau misalkan X ditambah 4 sama dengan 0, berarti kira-kira 4 kita apakan supaya jawabannya adalah 0.
Berarti kita tulis X-nya itu pasti sama dengan dikurangi 4. Jadi sekarang kita sudah memiliki jawaban atau solusi. Supaya nilai X-nya itu kita gantikan dengan nilai min 4, maka jawabannya adalah 0. Ini kita sebut sebagai solusi atau jawaban atas variabel X. Nah, bentuk seperti inilah yang kita sebut sebagai persamaan. Jadi ada sama dengan, supaya ruas kiri, ini kita sebut sebagai ruas kiri, itu bernilai sama dengan ruas kanan. Jadi perlu kita cari berapa nilai X-nya sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanannya. Nah, sekarang kita beranjak ke persamaan kuadrat. Kalau misalkan X pangkat 2 dikurangi 4 itu sama dengan 0, maka ini disebut sebagai persamaan. Mengapa disebut persamaan? Karena memuat sama dengan. Kemudian, mengapa disebut sebagai persamaan kuadrat? Karena memuat variabelnya itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Bolehkah menggunakan huruf yang lain? Boleh saja, misalkan menggunakan P pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita bisa menggantinya dengan huruf apapun atau simbol apapun. Maka ini kita sekarang sebut sebagai persamaan kuadrat. Hampir sama dengan penjabaran sebelumnya. Jadi tujuan dari bentuk persamaan kuadrat ini adalah mencari nilai X atau variabel lainnya sehingga ketika nilai X itu dimasukkan ke dalam bentuk persamaannya akan menghasilkan nilai 0 atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara untuk mencari nilai X tersebut. Nah, di sini kita perkenalkan ada 3 cara. Yang pertama itu adalah pemfaktoran. Cara yang kedua itu adalah pelengkap kuadran sempurna. Dan yang ketiga itu adalah rumus ABC. Oke, kita bahas satu persatu. Cara yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran. Sebagai contoh, misalkan suatu bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Misalkan kita punya X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa nilai X-nya? Oke, sebelum itu kita lihat dulu, simak dulu di sini ada suatu bentuk umum, bentuk baru. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat.
Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi kita korelasikan di sini, kita ketemu A sama dengan 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Nah, kita sekarang akan mencari berapa nilai X-nya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Nah, langkah pertama kita buat dulu kurung seperti ini, sama dengan 0. Langkah kedua, kita lihat huruf yang paling depan. Nah, supaya ketemu X pangkat 2, maka hal yang bisa kita kalikan supaya menemukan X pangkat 2 di situ adalah X kita kalikan dengan X. Nah, selanjutnya kita beranjak ke paling belakang. Itu ada positif 2. Kira-kira berapa kali berapa supaya mendapatkan angka positif 2? Ya, betul. Yaitu 2 kali 1 atau 1 kali 2. Jadi kita bisa tuliskan ini sama seperti langkah kedua. Nah, perkalian yang menghasilkan 2 itu adalah 2 kali 1. Boleh juga dibalik, 1 kali 2. Kemudian langkah ketiga, mohon maaf itu langkah keempat. Kita lihat berapa, kita apakan 2 dengan 1 supaya menghasilkan positif 3. Ya, betul, kita jumlahkan. Jadi 2 dengan 1 ini kita jumlahkan. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3, betul. Nah, selanjutnya jawabannya adalah kira-kira 2 diapakan supaya menjadi 0? Ya, betul. Dikurangi 2. Sedangkan berikutnya 1 diapakan biar jadi 0? Ya, betul. Dikurangi 1. Nah, kenapa ditulis 1 dengan X1 dan X2 di sini? Karena memiliki 2 buah nilai. Contoh, ketika kita masukkan di sini, X-nya kita ganti dengan min 2, berarti min 2 ditambah 2, min 2 ditambah 1. Sama dengan 2 kurang 2 kan 0. 0 kali min 1, jawabannya 0. Coba kita masukkan min 1. Min 1 ditambah 2, min 1 tambah 1. Berarti 1 kali 1 kurang 1 kan 0. Nah, jawabannya 0 juga gitu. Jadi pengganti nilai X-nya adalah angka min 2 dan min 1. Nah, inilah kita sebut sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya himpunan penyelesaian ini disingkat HP. Sama dengan kurung kurawal min 2, min 1. Kenapa kita menggunakan kurung kurawal di sini? Ingat, ini adalah penulisan dari bentuk himpunan. Selanjutnya, nilai X ini kita sebut sebagai nilai akar-akar. X1 sama dengan min 2 dan 2 sama dengan min 1. Selanjutnya disebut nilai akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, akar-akar di sini maksudnya adalah jawaban atau solusi dari persamaan kuadrat ini. Ini hanya suatu istilah saja untuk menunjukkan jawaban yang memenuhi persamaan kuadrat yang akan dicari jawabannya atau solusinya. Nah, sampai di sini
mungkin sudah paham bagaimana cara pemfaktoran di sini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai melihat contoh-contoh soal dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang akan dijelaskan pembahasan dari masing-masing soal tersebut. Dari soal latihan yang pertama, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15. Faktorkanlah. Jadi tidak diminta untuk mencari nilai X-nya, hanya diminta untuk mencari faktornya saja. Jadi buat kurung seperti ini. Kemudian kita lihat yang pertama, berapa kali berapa supaya ketemu X pangkat 2, tentu X kali X. Kemudian kita lihat ke belakang, berapa kali berapa biar hasilnya 15. Itu adalah 5 kali 3. Diapakan 5 dengan 3 supaya jawabannya adalah positif 8, tentu kita jumlahkan. Jadi ini adalah pemfaktorannya. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 tambah 7X ditambah 10. Nah, kita buat pemfaktorannya. Sama seperti nomor 1, kita lihat berapa kali berapa biar jadi X pangkat 2, tentu X kali X. Kemudian lihat paling belakang ada 10, berapa kali berapa biar jadi 10, tentu adalah 5 kali 2. 5 dengan 2 diapakan biar jadi 7, adalah dijumlahkan. Jadi 5 tambah 2. Kemudian yang ketiga, X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 14. Pemfaktorannya adalah sama, kita lihat biar jadi X pangkat 2, tentu X kali X. Biar 14 berarti 7 kali 2, betul. 7 kali 2 diapakan biar jadi 9, berarti dijumlahkan 7 ditambah 2. Selanjutnya nomor 4, X pangkat 2 ditambah X kurang 12. Sama juga caranya, lihat di depan berarti X pangkat 2, X kali X. Lihat ke belakang ada 12. 12 itu adalah 4 kali 3. 4 kali 3. Diapakan 4 dengan 3 biar jawabannya adalah 1X. Adalah 4 dikurangi 3. Selanjutnya nomor 5. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4. Kita buat kurung terlebih dahulu. Berarti ini adalah X dan X. Kemudian biar jadi 4, berarti 4 kali 1. Diapakan biar jadi 3, berarti 4 dikurangi 1. Kemudian nomor 6. X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 21. Kita buat kurung terlebih dahulu. Lihat di depan sama berarti X dengan X. Selanjutnya lihat ke belakang biar jadi 21 berarti 7 kali 3. Diapakan 7 dengan 3 biar jadi 4 adalah 7 kurang 3. Kita lanjutkan nomor 7. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 24. Kita buat kurung. Berarti X karena X pangkat 2. Berapa kali berapa biar jadi 24. Itu adalah 6 kali 4. Diapakan 6 dengan 4 biar jadi 2. Berarti 6 dikurangi 4.
Lanjut, nomor 8, X pangkat 2 kurang X dikurangi 12. Kemudian berarti X pangkat 2, ini ya X kali X. Biar 12 berarti 4 kali 3. Nah diapakan 4 dengan 3 biar jadi min 1. Berarti min 4 ditambah 3. Lanjut nomor 9. X pangkat 2 kurang 3X dikurangi 10. Buat kurung lagi. Berarti ini adalah X kali X. Biar jadi 10 berarti 5 kali 2. 5 diapakan dengan 2 berarti negatif 5 ditambah 2. Supaya menjadi negatif 3. Kemudian nomor 10. X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 24. Kita buat kurung. Berarti ini adalah XX. Berapa kali berapa? Biar jadi 24. Berarti 8 kali 3. Nah 8 dengan 3 diapakan? Biar jadi min 5. Berarti min 8 ditambah 3. Nah silakan dicek jawaban untuk latihan kemarin. Nah jika sudah dicek dan sudah dipahami, silakan selanjutnya dikerjakan latihan berikut. Sebagai PR di sini, nah silakan kerjakan pemfaktorannya dan juga akar-akarnya. Akar-akar di sini berarti nilai X-nya itu dicari. Nomor 1, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. X2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 5X negatif 6 sama dengan 0. Yang keempat, X kuadrat ditambah 7X dikurangi 8 sama dengan 0. Yang terakhir, yang kelima, X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah itu saja PR untuk pertemuan hari ini. Selamat bekerja, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.